Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Grace Natali Bangkeno dengan NIM A1D1 25024, kelas A Prodi Gizi, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Universitas Megareski. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penulisan kata dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Runi Meirati, SSM HUM. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penulisan kata dan yang kedua tentang jenis dan bentuk penulisan kata. Mari kita simak videonya. Selamat menonton! Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas pengertian penulisan kata. Penulisan kata adalah cara menuliskan kata sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku agar makna tetap sesuai konteksnya. Penulisan kata berperan penting dalam menjaga kejelasan dan efektivitas komunikasi tulis. Ejaan yang benar bukan hanya masalah teknis, tetapi juga cerminan kedisiplinan berbahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri dan mengandung makna. Oleh karena itu, penulisan kata harus mengikuti pedoman resmi yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Jadi, itulah pembahasan yang singkat mengenai pengertian penulisan kata. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kedua mengenai jenis dan bentuk penulisan kata. Jadi teman-teman bisa lihat inilah jenis dan bentuk penulisan kata yang memang terbagi atas 9. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai penulisan kata dasar. Dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pengulangan, atau gabungan dengan kata yang lainnya. Kata dasar ditulis sebagaimana bentuk aslinya tanpa dipisah atau diberi tanda hubung. Kata dasar ditulis terpisah dari kata lain, yaitu bisa kita lihat contohnya di samping saya ini ada 3 contoh yang saya tampilkan. Yang pertama, ibu pergi ke pasar. Yang kedua, buku itu tebal. Yang ketiga, mereka belajar bersama. Jadi teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai penulisan kata dasar. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang kedua mengenai penulisan kata turunan. Apa sih itu penulisan kata turunan? Kata turunan adalah kata dasar yang mengalami proses pembentukan dengan penambahan imbuhan, seperti awalan, akhiran, sisihan, atau gabungan. Ternyata teman-teman, dalam pembahasan penulisan kata turunan ini ada beberapa poin yang harus kita pahami. Yang pertama bisa kita lihat di samping saya ini teman-teman, awalan atau prefix ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya berlari, menulis, dan terjatuh. Selanjutnya akhiran atau sufiks ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya makanan, minuman, dan bacaan. Yang selanjutnya awalan dan akhiran atau konfiks, contohnya itu bermainan atau kemasukan. Yang terakhir, jika diberi awalan me, p, c yang bertemu huruf besar, maka ada perubahan bunyi. Contohnya bisa kita lihat di samping saya teman-teman, ada 3 contoh yang saya tampilkan. Yang pertama, me tambah pukul itu dibaca memukul. Yang kedua, me tambah cat dibaca mengecat. Yang selanjutnya, p tambah baca dibaca pembaca. Jadi teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai penulisan kata turunan. Selanjutnya kita masuk dalam materi penulisan kata ulang. Kata ulang adalah kata yang diulang sebagian atau seluruhnya untuk menyatakan jamak, intensitas, atau bentuk khusus. Kata ulang ditulis dengan tanda hubung di antara 2 unsur. Contohnya bisa kita lihat di samping saya. Yang pertama, anak-anak, rumah-rumah, berulang-ulang, sayur mayur. Jadi teman-teman, garis besar dari pengertian penulisan kata ini adalah kata ulang ditulis dengan tanda hubung di antara 2 unsur. Jadi teman-teman, itulah pengertian singkat mengenai penulisan kata ulang. Selanjutnya kita masuk dalam materi penulisan gabungan kata atau kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk makna baru dan berfungsi sebagai satu kesatuan makna. Contoh yang benar bisa kita lihat di samping saya, yaitu rumah sakit, orang tua, dan jalan raya.
kecuali ada terkecualinya yang sudah menjadi kesatuan. Contohnya olahraga dan matahari. Dan itulah pembahasan yang singkat mengenai penulisan gabungan kata. Selanjutnya kita masuk dalam materi penulisan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata seperti di, ke, dan dari yang menunjukkan arah, tempat, atau asal. Ada 2 poin yang harus kita ketahui mengenai penulisan kata depan ini. Yang pertama, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya di rumah, ke sekolah, dari pasar. Yang kedua, jika di atau ke adalah awalan, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Contohnya diberi, keluar, dan dilakukan. Itulah materi singkat mengenai penulisan kata depan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penulisan partikel. Partikel adalah kata tugas yang tidak memiliki makna leksikal, tetapi memberi penegasan atau makna tambahan pada kalimat. Kaidah pada penulisan partikel yang pertama, partikel la, ka, dan ta ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Contohnya pergilah, siapakah, dan apakah. Selanjutnya, partikel pun ditulis terpisah, kecuali yang sudah dianggap padu. Yang dianggap padu ini seperti bagaimanapun. Bisa kita lihat contohnya di samping saya. Selanjutnya kita masuk dalam materi penulisan singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk pemendakan dari satu atau beberapa kata, sedangkan akronim adalah gabungan huruf atau suku kata yang membentuk kata baru dan dilafalkan sebagai satu kesatuan. Teman-teman, dalam penulisan singkatan dan akronim ada beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, jabatan, lembaga, dan sapaan diikuti tanda titik. Bisa kita lihat contohnya pada di samping saya ini. Yang kedua, singkatan nama lembaga atau organisasi yang terdiri atas huruf awal diikuti kata titik. Bisa kita lihat juga contohnya seperti KBBI, DPR, dan WHO. Yang ketiga, akronim dari gabungan huruf atau suku kata ditulis seperti kata biasa atau huruf kecil, jadi bukan nama diri. Bisa kita lihat contohnya juga dalam nomor 3 ini. Yang keempat, jika akronim adalah nama diri, huruf awalnya ditulis kapital. Bisa kita lihat contohnya. Jadi teman-teman, dalam kaidah tersebut saya sudah menyertai dengan contoh-contohnya supaya kita bisa paham apa yang dimaksud dari pembahasan tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan angka dan bilangan. Angka dan bilangan digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, dan nilai dalam tulisan. Dalam angka dan bilangan ini teman-teman, ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Ada terbagi menjadi 5. Bisa kita lihat di samping saya. Yang pertama, bilangan 1 sampai 9 ditulis dengan huruf. Yang kedua, bilangan 10 ke atas ditulis dengan angka. Yang ketiga, jika bilangan berada di awal kalimat ditulis dengan huruf. Yang keempat, bilangan yang menunjukkan tingkat atau urutan ditulis dengan angka dan tanda ke. Yang kelima, penulisan satuan mata uang atau ukuran ditulis antara angka dan satuan tanpa spasi. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh yang saya bacakan dalam pembahasan angka dan bilangan. Selanjutnya itu penulisan kata serapan. Kata serapan dari bahasa asing mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Jadi kata serapan ini dari bahasa asing yang mengikuti kaidah ejaan bahasa Indonesia. Contohnya bisa kita lihat di samping saya ini yang sering kita pakai itu komputer, psikologi, demokrasi. Jadi itulah yang dimaksud dalam penulisan kata serapan. Jadi teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai jenis dan bentuk penulisan kata. Semoga kalian bisa pahami. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah penulisan kata merupakan aspek yang paling penting dalam menjaga ketepatan makna dan efektivitas komunikasi tertulis. Seiring perkembangan zaman, aturan penulisan kata juga mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, teman-teman, setiap pengguna bahasa Indonesia perlu memahami dan menerapkan kaidah EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia
agar tulisan tetap jelas dan benar. Sekian dari saya, jika ada salah dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih. Bye.